قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada satu video dari seorang pentolan Ba'alawi. Ya, orang ini punya gelar imam. Ya, katanya imam jumbo. Ya, bukan imamnya umat Islam, bukan. Ya, imamnya Ba'alawi, imam jumbo. Imamnya Ba'alawi, imamnya Mukibbin. Sepertinya ya Ba'alawi yang satu ini masih punya dendam kesumat sama Pak Jokowi kaum muslimin ya. Dan ketika membahas video ini kaum muslimin, kami disclaimer dulu ya, kami tidak mendukung Pak Jokowi, kami tidak membela Pak Jokowi. Hanya saja kami risih dengan ceramah-ceramah yang katanya ceramah yang disampaikan oleh Ba'alawi yang satu ini, yang kalau menurut perkataan menantunya ya, orang yang satu ini, orang yang paling mewarisi Nabi Muhammad SAW baik dalam fisik maupun adab dan akhlaknya. Ya. Ini sangat menghina Nabi Muhammad SAW kaum muslimin. Masa Nabi Muhammad SAW fisiknya, adabnya, akhlaknya disamakan dengan ya Habib Unyil? Parah. Apalagi kalau dengar ceramahnya. Ya, kalau ceramah bukan berbicara masalah agama, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana adab dan akhlak yang benar, tapi kalau ceramah yang dibahas nasab, kalau nggak bahas nasab, ya memprovokasi umat Islam. Kalau ceramah yang dibahas masalah politik, ya. Jadi ini politikus, apa ustadz, apa kiai, apa ulama, ya aneh ya. Aneh orang yang satu ini kaum muslimin ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Saya sampaikan kepada mereka supaya disampaikan kepada Bapak Presiden, kalau nanti sudah dilantik tanggal 20 Oktober, tolong orang-orang bermasalah jangan lagi diangkat jadi pejabat, jangan diangkat jadi menteri, jangan diangkat di lingkungan presiden, jangan diangkat jadi komisaris di BUMN negara. Sampai saya sebut, saudara, Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu namanya, si A, si B, si C, sampai sekian belas. Saya bilang, sampaikan ke Bapak Presiden, kalau orang-orang ini tetap dipakai, saudara, Presiden tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Tidak, orang-orang ini akan merongrong, akan terus bikin masalah. Saya sebutin satu-satu itu nama saudara. Begitu selesai dilantik, bikin kabinet, yang saya sebutin semuanya masuk kabinet. Ini gimana ceritanya saudara? Ya itu artinya perkataanmu itu nggak dianggap sama orang, Pak Rizik ya. Artinya perkataanmu itu nggak dianggap sama orang ya, jadi ngaca. Jangan ngerasa sok jadi orang besar ya, sok punya masa, sok punya power ya, itu perkataanmu tuh nggak didengar sama orang ya. Oh, sama Mukibbin saja aslinya nggak didengar kok ya, cuma Mukibbin itu masih banyak subhat di kepalanya lah ya. Ya namanya Mukibbin ya, IQ-nya di bawah rata-rata, SDM-nya rendah-rendah ya. Nggak ada Mukibbin Ba'alawi SDM-nya nggak rendah, pasti rendah ya, pasti rendah ya. Gimana nggak rendah, wong Ba'alawi mengatakan Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat lebih mulia daripada ulama, mereka percaya? Ba'alawi mengaku bisa mi'raj sehari 70 kali, dia percaya? Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah, percaya? Kan parah kaum muslimin ya, parah. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Kita kasih saran, usulan, nasihat. Saya sebut nama satu-satu. Yang saya sebut, saudara, hampir semua masuk jadi pejabat saudara. Kita mesennya bukan diangkat jadi pejabat, jangan diberikan jabatan. Nah buktinya kita lihat Jokowi dengan 17 menteri Prabowo saat ini, 17-17-nya orang-orang Jokowi saudara. Makanya jangan kaget kalau Prabowo lagi keluar negeri, menteri-menteri tadi mundar-mandirnya ke Solo.
Presidennya di Jakarta, bukan di Solo. Lapor ke presiden yang di Jakarta, bukan lapor ke mantan presiden di Solo. Betul? Begitu saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, coba kaum muslimin ya, apa pantas yang seperti ini disebut penceramah, dai, ulama? Nggak pantas, imam apalagi. Nggak pantas kaum muslimin. Ya. Kalau memang dia ini orang yang pinter dalam mengurus negara ini, punya masa yang banyak, ya, kenapa nggak nyalon saja, nyalon jadi presiden? Hah? Kan sudah imam besar, imam besarnya apa? Mukibin lah, ya, kaum muslimin yang mukibin. Imam besarnya kaum muslimin, tapi dalam tanda kutip, imam besarnya kaum muslimin yang IQ-nya rendah, yang SDM-nya rendah. Nah, itu pas. Ya, pasnya itu. Ya. Nah, daripada sibuk-sibuk ngeritik pemerintah terus, ya. Pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang dikritik terus, nggak ada yang bener. Kenapa nggak nyalon saja? Nyalon jadi presiden. Ya, kira-kira kepilih apa nggak kalau Rizik nyalon jadi presiden? Nggak bakal kepilih. Kami yakin nggak bakal kepilih. Ya. Ya, karena suara Ba'alawi itu sudah nggak dianggap sama orang. Coba ketika memprovokasi masyarakat Jawa Barat, ya, melarang masyarakat Jawa Barat milih Deddy Mulyadi, ya, disuruh milih calon yang didukung sama Ba'alawi. Ternyata yang dipilih masyarakat Jawa Barat itu malah Deddy Mulyadi. Artinya apa? Masyarakat Jawa Barat saja nggak mengaminkan perkataan Rizik Syihab yang memang basisnya sendiri Rizik Syihab ini orang Jawa Barat. Ya kan? Kan dia di Bogor, di Megamendung. Ya, markasnya di Bogor. Ya, banyak masa harusnya di Bogor, banyak masa di Jawa Barat. Ya kan mayoritas muslim Jawa Barat. Tapi ternyata suaranya nggak didengar sama orang. Ya. Jadi daripada koar-koar bicara masalah politik, semua salah, aturan negara semua salah. Ya, kenapa nggak nyalonkan diri saja jadi presiden? Kira-kira kepilih apa enggak? Ya, coba berani nggak nyalon? Nggak berani. Karena apa? Yakin nggak kepilih. Itu loh kaum muslimin. Ya, tapi kalau ngeritik pemerintah, ini nggak pantas disebut ulama. Ya, pantasnya disebut provokator. Ya, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Nah, tapi sungguh pun begitu ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul. Nah, sekarang alhamdulillah setan lagi pada ribut. Setan lagi pada ribut, saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau. Kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu aduk lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Aduk lagi, saudara. Ada yang protes, Habib ngadu-ngadu kan haram. Saudara, adu domba haram, betul? Adu manusia lebih haram, betul? Ayo jawab yang kompak, adu domba haram tidak? Hukum adu domba apa? Ayo sebut hukumnya. Adu domba, adu manusia, adu setan, adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah, ya mubah. Yang bilang wajib, kita adu terus, adu. Biar setan sama setan berkelahi. Setuju gak? Setuju gak? Nah, setan sama setan lagi berkelahi. Ntar kalau setan yang itu udah kalah, yang itu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang orang zolim lagi berantem, betul? Zolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Beb? Alhamdulillah, karena doa umat digobulin. Doa umat nih semua, doa kiai digobulin. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majlis-majlis, saudara, di mana-mana umat rame-rame baca sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa arti asghilidz zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduk mereka, hancurkan sesama mereka. Wa akhrijna, dan keluarkan kami min bainihim,
dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru salimin dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sering nggak kita baca selawat asghilil zalimin bidzalimin? Alah, itu sholawat bid'ah itu, ya. Sholawat yang nggak diajarkan sama Nabi, nggak usah dibaca kaum muslimin. Pembodohan ini. Lihatin saudara, dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap. Sampai saya hijrah ke Mekah. Hijrah apaan? Hijrah apaan, Jack? Hijrah, enak banget ngomong hijrah. Ente ke Mekah itu bukan hijrah, tapi ente kabur. Ya, ente kabur gara-gara ente kena kasus masalah chat ente yang ya, sama Firza Hussein. Itu bukan hijrah, ente kabur. Ngomongnya hijrah, kabur yang syar'i, jadi hijrah. Rizik. 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana habis Habib Rizik, saudara. Ada operasi Delima kok. Kita dapat dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan. Habis-habisan korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur kemarin, saudara, dia mencoba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah. Coba kaum muslimin ya, coba dipikirlah ya, terutama mukibin, apa ya pantas sih yang seperti ini disebut ulama, disebut penceramah? Apa ya pantas yang seperti ini disebut akhlaknya, adabnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW? Na'udzubillah min dzalik. Pantasnya Rizik Syihab ini jadi politikus kaum muslimin, ya, jadi buzzer, jadi politikus, nah, cocok. Ya, ceramah bicaranya politik, bukan mengajarkan akhlak yang baik, adab yang baik. Ya, bagaimana seorang muslim itu ketika tertimpa masalah, ya, serahkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, ya, qanaah dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ya, bukan mengajarkan kaum muslimin memiliki akidah yang benar, tapi malah memprovokasi kaum muslimin. Ya, ini nggak cocok. Orang yang seperti ini nggak cocok disebut sebagai ustadz, kiai, ulama, apalagi ulama, apalagi imam besar. Nggak cocok. Ya, cobalah ya, daripada koar-koar ngeritik pemerintah terus, mbok nyalonkan diri jadi presiden. Ya. Kalau sok punya masa yang banyak, sok punya power, sok punya kekuatan, sok punya ilmu, ya coba nyalonkan diri jadi presiden. Ya kan orang-orang begini kan nggak anti politik. Ya. Orang yang mau berpolitik, ya beda lagi dengan para asatidz salafi. Kalau para asatidz salafi nggak bakal mau berpolitik. Ya. Ya mereka ya pengen bahwa negara ini memakai sistem pemerintahan Islam. Akan tetapi caranya ya dengan merubah kondisi kaum muslimin. Kaum muslimin harus paham dulu tentang agama Islam. Kalau kaum muslimin sudah paham tentang agama Islam, nanti ya dengan sendirinya akan muncul pemerintahan yang berbasiskan agama Islam. Ya kalau model-model ya, karbitan seperti orang-orang seperti Rizik Syihab, seperti orang-orang yang suka demo memperjuangkan khilafah,
itu mah karbitan, nggak bakal bisa yang seperti itu. Ya, nggak bakal bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala nggak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri-diri mereka. Ya, jadi perubahan yang besar itu dimulai dari pribadi-pribadi. Ya, kalau kaum muslimin semuanya baik, paham syariat Islam, maka akan dengan sendirinya tumbuh, ya. Akan muncul orang-orang yang di pemerintahan yang mereka paham akan syariat Islam, yang mereka ingin menerapkan syariat Islam ya secara bersama-sama. Lah kalau model-modelnya seperti Rizik Syihab ini ya, dan secara umum Mbak Alawi ya, Mokeben cuma dibodoh-bodohi dengan nasab ya, dibodoh-bodohi dengan dongeng-dongeng khurafat ya, pengennya syariat Islam berdiri di Indonesia. Ya nggak bisa lah. Itu namanya kebodohan ya. Kebodohan namanya. Ya mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.